view-nya luar biasa di situ. Untuk meditasi cocok di sana. Lalu kemudian di sana agar kesakralannya terjaga, maka wisata itu kan ada wisata religi kan gitu, ada wisata healing. Nah mungkin lebih healingnya, religi dan healingnya sekaligus di sana. Yang juga setiap ketemu dengan masyarakat, kebetulan selama 5 tahun ini kita kan cuma di Penida, saya kan sering juga ke Banjarangka, sering ke Jawa, dukung juga. Nah saya melihat potensi itu. Jadi sebenarnya tidak cuma Nusa Penida ada potensi pariwisata, di Dawan pun ada, di Banjarangka pun ada, dan di Kelungkung Daratan Kota pun ada. Namun penekanannya beda dengan Nusa Penida. Jadi pariwisata Nusa Penida itu kita penekanannya ke apa, terus Dawan apa. Kita ingin, apalagi nih PKB kan, dengan adanya PKB ini harus terintegrasi ya semua kecamatan. Pembangunan kawasan kebudayaan Bali ini adalah sentranya. Nah ini kan jadi penunjang-penunjang yang lain, pendukung-pendukung yang lain kan perlu diintegrasikan. Desa wisata yang ada di Banjarangka ini belum optimal berjalan, karena itu kita perlu garap lebih integral. Dulu ada sesuatu itu loh, nah gitu loh saya maksudnya, ada sesuatu. Begini, kalau jalur hijau itu ranahnya masih bisa kita di daerah, tapi kalau dia hutan lindung itu harus pusat. Apabila memungkinkan potensi itu untuk kita kembangkan, itu sudah dijadikan sebagai salah satu dari tujuan wisata, kenapa tidak? Itu harus setiap potensi yang ada sekecil apapun itu kita bisa bangkitkan ke depan. Pada awalnya kita ada di belakang layar aja, begitu dengan keluarga kan gitu, belakang layar. Untuk berpolitik praktis kita masih belum terpikirkan, belum terpikirkan saat itu. Namun mulai terjun ke politik praktis ini karena ketemu dengan Pak Giri dan Pak Koster. Ketemu dengan beliau, bahwasannya beliau interest sama kita keluarga kita gitu loh. Interest ini kenapa? Kan kita susah bersosialisasi, suka bagaimana membantu orang banyak tanpa berpikir ada pamrih di dalamnya. Kita lakukannya secara ketulusan, secara kemanusiaan, bahwa kita bagaimana agar hidup itu lebih bermanfaat, berguna untuk orang lain. Itu aja pikiran kita sebelum berkeputusan. Ketertarikan Pak Wayan Koster sama Pak Giri Prasto sama keluarga kita itu, oh ini ada potensi ini orang. Nah, keluarga ini ada potensi dalam arti bahwasanya kalau ingin bisa mendapatkan akses yang lebih besar lagi untuk bisa membantu orang banyak, harus kerja. Karena dengan politik kita bisa membuat kebijakan yang lebih besar lagi daripada kita cuma melakukannya dengan kemampuan sendiri. Sehingga beliau mengatakan ini harus naik di dalam birokrasi untuk bisa menentukan arah daripada daerah wilayah Anda dilahirkan. Sehingga dengan demikian saya sedikit tertarik, jadi masuklah akhirnya di 2018 politik praktis dan maju sangat mendorong agar kita tuh benar masuk ke politik praktis, karena mereka sangat berharap sekali dari keluarga kita, dari saya sendiri, bagaimana agar kita bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah kita lewat birokrasi, lewat politik. Tidak terpikirkan mau jadi calon bupati, jadi calon dewan pun sebelumnya tidak terpikirkan. Ini mengalir begitu aja gitu. Nah, pertama tentu karena ini dorongan dari keluarga sendiri itu bagaimana menyerahkan pada bagaimana saya sendiri kalau memang mau sebelum ke sana silakan lokalitas, pasti akan support lewat doa dan dukungan. Begitu pula masyarakat di sekitar kita. Nah, karena saya melihat bahwasannya apa yang dikatakan Pak Koster dan Pak Giri Prasto saya anggap sebagai senior saya lah gitulah dalam politik, kita mesti menggunakan peluang yang ada ini bagaimana agar kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk memenuhi harapan masyarakat. Ya, saya putuskan maju sebagai jalan Bupati Kelungkung. Bagaimana sebelum Pak Nyoman Suwirto sebelum beliau memimpin, saya ambil satu-satu aja di Nusa Penida. Nusa Penida sebelum kepemimpinan Pak Nyoman Suwirto itu sangat sepi. Infrastruktur juga jauh dari yang ada sekarang.
jalan sempit, begitu pula wisatawan yang datang ke Nusa Penida itu hampir tidak ada. Begitu Pak Nyoman, lirik Nusa Penida terhadap potensi pariwisata yang dimilikinya ditemukanlah Nusa Penida itu dengan berbagai strategi, berbagai cara, terutama lewat yang berkembang sekarang IT. Akhirnya diketahui dunia. Nusa Penida saya datanglah. Jadi itu salah satu perubahannya. Kemudian yang kedua, perubahan yang lain itu bahwasannya bagaimana saya melihat dulu kita untuk berkumpul dengan orang itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena mereka itu kebanyakan tidak memiliki aktivitas tetap, sehingga mudah mengumpulkan orang. Tapi sekarang sangat sulit sekali. Sangat sulit mengumpulkan karena mereka semua padat dengan kegiatan, masyarakat padat dengan kegiatan masing-masing. Sehingga kita akan bisa mengumpulkan orang pada saat mereka istirahat saja sudah selesai kegiatannya seharian. Ini adalah sebuah perubahan. Sebuah perubahan dengan adanya banyak kegiatan, tentu tingkat kehidupan masyarakat ini juga meningkat. Begini, Pak Nyoman sudah maksimal sebenarnya melakukan sesuatu di Kabupaten Klungkung, terutama dalam ini Nusa Penida misalnya. Kita ada keterbatasan ternyata, keterbatasan anggaran, keterbatasan APBD. Ini yang menjadi masalah utama kita, sehingga program-program beliau sebenarnya banyak memiliki program-program yang sangat bagus, tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran. Nah, karena itu bagaimana kita ke depan agar bisa program DID kita bisa kita realisasikan dengan cepat, dengan segera, dan kita bisa mengembangkan wilayah kita masing-masing di semua kecamatan. Itu tentu dengan bagaimana agar kita bisa menghasilkan sesuatu dengan cepat, dengan menggali potensi yang ada itu, yang mana lebih cepat memungkinkan untuk bisa menghasilkan di daerah. Maka ini yang kita akan prioritaskan. Dan di samping itu, dengan demikian kita juga dengan sendirinya bagaimana membuka yang lain di kesempatan kerja, kesempatan usaha dan lain-lainnya, dan masyarakat dengan sendirinya dengan memprioritaskan apa yang menjadi potensi yang bisa menghasilkan sesuatu untuk mengatasi keterbatasan PHD itu untuk meningkatkan PHD kita sendiri. Di masing-masing kecamatan ternyata berbeda. Misalnya saya ambil contoh dari Nusa Penida. Nusa Penida yang berkembang sekarang itu dengan pesat itu kan pariwisata. Pariwisata ternyata dengan berkembangnya begitu besar di Nusa Penida, pemerintah belum siap perkembangan itu dengan infrastruktur yang masih sangat-sangat kurang, utama dari masyarakat di Nusa Penida itu agar bisa mereka melakukan kegiatan bagaimana sebagai penyedia jasa wisata dan hal-hal lainnya, maka mereka menginginkan agar infrastruktur itu benar-benar jadi skala prioritas, sehingga benar-benar mereka bisa melakukan kegiatannya di bidang pariwisata misalnya, itu bisa benar-benar bisa tanpa ada keluhan dari para tamu yang datang. Bersih sudah masih jadi masalah besar. Karena itu ini harus diprioritaskan. Jadi infrastruktur dasar inilah infrastruktur dasar harus dituntaskan dulu sebelum kita mulai ke hal-hal lain. Nah, di kecamatan lain, misalnya sambil contoh Banjarang kan saya sudah beberapa kali selama jadi dewan turun ke sana, permasalahan pokok di sana. Di sana kan kita mengharapkan agar Kecamatan Banjarmasin itu menjadi salah satu sumber pangannya kabupaten itu, bisa melihat pada potensi industri pariwisata. Kendala mereka ternyata ada beberapa hal. Bagaimana ada pemerintah terhadap pertanian ini menyediakan pupuk yang irigasi ataupun pengairan daripada untuk pertaniannya masih sangat belum maksimal, sehingga ini harus dikerjakan pemerintah. Nah, dengan kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan dasar daripada penduduk setempat itu dengan sendirinya kita sudah bisa mengatasi kesulitan mereka. Kalau masalah yang paling urgent di Klungkung, apa yang harus segera diambil tindakan? Masalah yang paling urgent itu kita sebenarnya pada dasarnya semua terintegrasi masalahnya ya. Kalau misalnya kita di satu sisi bidang pariwisata, yang paling urgent itu adalah bagaimana membenahi infrastruktur. Kalau kita ambil ke bidang pendidikan, yang paling urgent itu bagaimana kita menyediakan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat agar setara antara masyarakat miskin dengan yang
Kemudian di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan kita memang sudah ada wajib mana memberikan BPJS membiayai BPJS lewat pemerintah sehingga menurut masyarakat yang berobat ke rumah sakit itu sudah bisa gratis kan gitu karena dibiayai pemerintah. Namun ternyata rumah sakit masih pelayanannya kurang maksimal. Ini menjadi keluhan mereka. Jadi bagaimana ke depan kita pemerintah mendesain ulang agar semua yang menjadi keluhan masyarakat ini bisa kita atasi di bidangnya masing-masing. Saya memimpikan Kelungkung itu akan mencapai kejayaan di saat kita bisa bagaimana menggali potensi-potensi yang dimiliki betul maksimal. Kelungkung ini wilayahnya kecil, cuma 4 kecamatan, termasuk juga salah satu wilayah terkecil di kabupaten kota di Bali. Tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Nah, tinggal kita sekarang sebagai pemimpin, bagaimana memanage potensi yang ada itu sehingga ke depan benar-benar kita harapkan masyarakat yang minim dengan kemiskinan, minim dengan pengangguran, tingkat kesejahteraan bisa terangkat. Nah, apabila ini sudah terupgrade semua potensi yang kita miliki dan ini yang belum maksimal, saya yakin Kelungkung akan dicapai era kemasannya kembali. Yang pertama, bagaimana rencana pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang ada di ekskadasi ini agar benar-benar bisa terwujud. Ini yang akan menjadikan Kabupaten Kelungkung di darat ini akan benar-benar menjadi era kemasan yang terwujud. Nah, karena selesainya nanti pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali ini akan semua terbuka. Tempatan kerja, kesempatan peluang untuk perusahaan, IKM akan hidup, makan hidup. Nah, inilah yang maksud kita mereka tenaga kerja yang luar biasa juga di BKP ini. Sehingga bagaimana kita menekan pengangguran upah yang seminimal mungkin, bagaimana kita juga menekan angka kemiskinan seminimal mungkin ini dengan adanya tempatan kerja dan peluang usaha yang terbuka luas ini kan memungkinkan. Kemudian yang kedua, pembangunan kawasan pusat pariwisata di Nusa Penida. Di Nusa Penida ini memiliki potensi wisata yang sungguh luar biasa. Memang mayoritas dari 4 kecamatan yang paling banyak ada potensi pariwisata. Ini menghasilkan sesuatu yang besar sekali dengan program One Gate One Destination. Ya, jadi satu destinasi satu tingkat. Apabila ini bisa terrealisasi luar biasa, itu bisa dari Nusa Penida aja akan bisa menghasilkan PHR dan pungutan-pungutan lainnya. Dengan sendirinya, 2 hal ini saja kita mencapai 1 triliun. Sangat realistis, bukan menghayal. Yang pertama kita harus menyiapkan sistem dulu, di mana yang akan membangun kawasan pusat kebudayaan Bali itu kan bukan kita menggunakan anggaran APBD, kita akan menggunakan ketiga. Nah, makanya di awal kita harus pahami dengan hukum bagaimana kita membuat MOU agar yang menjadi skala prioritas untuk bisa masuk ke kawasan pusat kebudayaan Bali ini adalah orang lokal dulu. Dan investor setuju. Namun kita juga tidak ingin anak kita di Kabupaten Kelungkung ini bekerja di sana cuma sebagai tenaga kasar saja. Kita juga ingin menduduki level-level di posisi strategi. Nah, karena itu yang kita siapkan adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau lokasi sangat penting. Bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang siap berdaya saing dan bisa masuk di level-level yang bisa kita harapkan untuk ke depannya dari masyarakat lokal kita, dari anak-anak kita dari Kelungkung. Nah, di samping itu, saya juga bersama Pak Wayan Koster dalam Calon Gubernur Bali dan Pak Menteri Pate, sudah saatnya di Kelungkung ini kita bangun perguruan tinggi politeknik. Dan beliau setuju untuk hal itu. Nah, ini sangat penting sekali untuk menyiapkan sumber daya ke depannya. Jadi regenerasi 10-20 tahun ke depan ini benar-benar bisa kita persiapkan dan bisa. Kita akan memberikan beasiswa kepada mereka dari SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Dan kita hari ini saya rasa sangat penting sekali, sudah saatnya pemerintah harus sadar dari situ. Bagaimana agar bisa memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat keluarga miskin ini dan bisa setara dengan keluarga mampu. Jika tidak ada istilahnya anak-anak putus sekolah karena terkendala biaya. Kemudian yang kedua, kita juga akan menyiapkan bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan gratis buat mereka, bagi keluarga khusus bagi keluarga miskin. Inilah salah satu yang kita jadikan program secara prioritas, menyiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Kelungkung yang agar siap berdaya saing. Kalau mereka tidak kita kasih kesempatan untuk bisa menuntut pendidikan yang lebih, mereka tidak akan bisa terentaskan. Kita tidak bisa membantu secara terus-menerus. Sebenarnya program yang kita sebut dengan bagaimana memberi kail bukan nikah.
Salah satu ini biasanya UMKM kita dari kelompok-kelompok tertentu, ada dari kalangan anak muda, dari kalangan profesional dan kalangan pengrajin. Nah, dari kalangan anak muda kita sudah menyiapkan program bagaimana bisa membentuk, menciptakan per desa itu paling tidak ada 1-2 pemuda motivator yang akan bisa mengedukasi nanti generasinya sehingga bisa menyiapkan untuk menjadi entrepreneur sedepannya. Kemudian di yang lain untuk kita akan bagaimana memfasilitasi daripada program-program yang ada itu agar bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk bisa nantinya agar tidak macet di tengah jalan. Kita juga harus hadir di sini dalam hal ini bisa jadi berupa bantuan bagaimana memberikan pelatihan dan edukasi, dan bisa juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk permodalan. Perjalanannya panjang, tahapannya panjang, pembentukannya juga panjang, menjadi butuh waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya saya memutuskan bagaimana agar Cok Surya menjadi pendamping saya sebagai calon wakil. Nah, yang menyebabkan saya tertarik itu salah satunya adalah Cok Surya itu walaupun beliau dari keluarga Puri, tapi pergaulan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia dari kalangan priai, dari kalangan kerajaan. Dia selalu menempatkan dirinya bagaimana setara dengan yang lain. Ini tertarik saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat beliau itu rendah hati. Rendah hati, mudah bergaul dan mudah pula melayani. Itu yang saya lihat dari beliau. Dan selama ini beliau buktikan itu lewat bagaimana beliau bekerja di BRI, melayani masyarakat dan nasabah-nasabahnya di BRI dengan sebaik-baiknya dan memberikan solusi kalau memang ada nasabahnya yang kesulitan. Pergaulannya juga dengan anak muda sangat baik sekali. Begitu pula dengan dewasa dan lansia, sangat-sangat melayani mereka. Nah, inilah yang menyebabkan saya merasa klik dengan beliau, karakter dan sifat yang hampir mirip gitu, hampir mirip, dimana kita sama-sama ke depannya nanti apabila diberikan kepercayaan oleh masyarakat dukung untuk menjadi pemimpin, kami berdua tidak ada kesulitan nanti dalam bekerja sama bagaimana melayani masyarakat. Saya mulai dari langkah kita sehari-hari dulu ya. Bahwasannya kita jangan alergi terhadap politik. Kenapa? Sebenarnya setiap langkah kita sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah melakukan langkah politik. Karena setiap kita melakukan sesuatu, bagaimana kita menyusun strategi, menyiasati hidup agar bisa A, bisa B, bisa C. Ini adalah juga politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan politik praktis, bahwasannya negara kita ini dibentuk dari demokrasi. Demokrasi artinya identik dengan politik. Dengan demikian semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, semua bidang-bidang kehidupan yang ada di dalam masyarakat ini ditentukan oleh kebijakan dari pemerintah. Karena itu jangan sampai kita alergi dengan tertib dan apa saja di politik. Ya seperti itu. Jadi satu hak suara daripada masyarakat itu sangat menentukan bagaimana arah daripada pembangunan ke depannya di daerahnya masing-masing. Karena itu, marilah kita nanti ke depan jangan sampai apatis, datang rame-rame ke TPS untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya, agar nanti bisa tersalurkan apa yang menjadi keinginannya. Saya sendiri sebenarnya janganlah sampai melakukan hal-hal yang kurang etik. Mari kita berpolitik yang santun dan lebih menonjolkan pada agar program kita yang sesungguhnya, menonjolkan dari program-program masing-masing apa yang menjadi visi-misi dan program-program daripada paslon yang didukung. Karena itu masyarakat sebaiknya janganlah hoax, terutama jangan, ini sangat-sangat buruk sekali ke depannya karena ini menjadikan perpecahan di antara kita. Jadi kita hindari perpecahan ini, berpolitik lebih baik kita yang gembira aja dan lakukan kita sesuai dengan hati nurani kita, bagaimana ke depan kita memilih sesuai dengan apa yang dilakukan paslon-paslon kita, tentu dengan visi misinya untuk membangun daerahnya. Satu, lihat latar belakang calon, karena ini sangat berpengaruh nanti pada saat paslon ini memimpin nanti menduduki pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat pula apa yang sudah dia lakukan selama ini. Benarkah dia memang pro? Bagaimana lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan yang pribadi.
Kemudian kenali dengan baik visi-misi dan program-program yang kedepannya, yang realistis. Saya sendiri bukanlah dari keluarga istimewa, dari anak seorang petani yang lahir di dusun Sental, desa Penida. Dan sebagai seorang petani, saya tentu terbiasa dengan kehidupan petani, ngarit setiap hari waktu kecil itu. Ini adalah kadang saya sehari-hari, terutama setelah datang dari sekolah. Tadinya kita kan harus sekolah, kan SMP. Pulang dari sekolah, istirahat sebentar. Kemudian sorenya sudah mulai, ini enggak cuman kita aja, kami semua anak-anak itu melakukan kegiatan yang sama. Setelah kami besar, setelah saya itu besar, tamat SMP ini sudah mulai merantau, karena sekolah di kota Semarang. 3 tahun saya tinggal di kota, SMA 1 Klungkung. Mulai muncul pergaulan, tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti bahasa di sebelumnya seperti seorang petani. Jadi bergaul dengan semua kalangan, langsungnya. Jadi ada muncul pengalaman kita dengan berbagai etnis juga bergabung. Nah, baik-baik saja sama mereka dan pergaulan kita juga bisa diterima oleh semuanya. Karena kebetulan saya juga orangnya cukup bisa bergaul dengan baik dengan semua orang. Sehingga banyak punya teman juga saat di sekolah menengah. Kemudian setelah itu merantau lagi, sempat juga keluar Bali, tapi cuma setahun kurang lebih, yaitu di Lampung, bentar aja langsung balik seperti itu. Nah, baliknya mulai saya ada peluang untuk bagaimana di bisnis profesi. Tadi itu kurang lebih tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an sama adik saya. Akhirnya kita mulai di sana dari rezeki kecil-kecilan dan mulailah kita rezeki yang kita dapetin yang kecil-kecilan itu kita kumpulin dan akhirnya bisa melakukan sesuatu tanpa harus minta bantuan orang lain dengan kumpulan rezeki. Jadi saya bukanlah orang yang dilahirkan dari keluarga yang begitu, tapi dari kesulitan juga menurut. Saya sederhana aja, selalu berbuat tanpa memikirkan apa yang harus kita. Selalu berbuat agar tanpa harus memikirkan apa yang kita dapat. Jadi dengan tulus melakukan sesuatu, karena saya begini, saya merasa bahagia apabila melihat orang lain itu bisa saya bahagia, dan itu yang saya selama ini saya lakukan bersama adik saya. Dan pada saat saya bisa membantu banyak orang, maka kebahagiaan saya itu ada di dalam. Untuk bisnis sebenarnya saya sudah tidak langsung praktis seperti sebelumnya sebelum di politik, karena begitu saya menekuni politik saya harus totalitas di politik, bagaimana melayani masyarakat dengan totalitas. Nah, terkait dengan bisnis properti sebelumnya itu saya delegasikan dengan mengangkat karyawan yang saya percaya tentunya sudah seperti saudara sendiri. Dengan delegasikan itu, jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari terkait dengan kegiatan properti, bisnis properti itu dia yang melakukan semuanya. Kemudian dengan keluarga yang tentunya berusaha untuk mengatur waktu bagaimana agar bisa selalu dekat dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, agar tidak lost. Itu pula dengan anak-anak. Nah, di saat anak-anak masih belum merantau, masih kecil, saya selalu itu bagaimana agar bisa di jam-jam istirahat itu agar bisa ngobrol sama anak-anak yang mereka inginkan, apa yang mereka kerja. Tapi saya tidak pernah mengatur mereka. Saya berikan kebebasan dalam arti apa yang mereka sukai lakukanlah. Begitu pula dengan istri juga itu harus banyak waktu dengan keluarga. Pada saat merantau sampai 3 hari tidak punya bekal untuk bisa membeli makanan. Ini yang sangat benar-benar bagaimana kesulitan puncaknya sebenarnya betul. Nah, di sana saya merasakan bagaimana saya harus bangkit, bagaimana saya harus bisa merubah kondisi ini agar tidak berurusan seperti ini. Sehingga pada saat itulah muncullah ide-ide bagaimana melakukan sesuatu dengan tanpa harus ada kata putus asa, menyerah dan seterusnya. Sehingga di tahun 2000-an itulah temulah teman-teman yang di bisnis properti. Jadi
tantangan yang saya alami dalam kesulitan bagaimana kita sampai kita tidak punya uang untuk bisa makan, sangat memotivasi diri saya bagaimana bisa bangkit dan agar bisa merubah semuanya itu menjadi lebih baik. Nah, Songkar kita menemukan jalan biasanya yang ini sayang sama saya sehingga berikan jalan untuk bisa keluar dari kesulitan itu.